Shalom, selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat dan tetap semangat Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali bersama kita berjumpa dan bersekutu pada malam hari ini dalam persekutuan sehati dalam doa Gereja Toraja Jemaat Warakas Klasis Pulau Jawa. Mari kita bersama-sama dalam masa-masa Prapaskah ini, khususnya dalam Prapaskah yang ketiga, kita bersama-sama merenungkan dan memaknai tentang penderitaan akan Kristus Juru Selamat kita. Karena itu dengan segala kerendahan hati Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita menaikkan pujian dan syukur kita di hadapan Tuhan. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini diambil dari Yohanes pasal 13 ayat 21 hingga ayatnya yang ke-30. Mari kita berdoa memohon penyertaan dan pimpinan Roh Kudus dalam memahami dan merenungkan firman-Nya. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Bapa kami di dalam Yesus Kristus. Kembali dengan segala kerendahan hati kami datang menghampiri kekudusan-Mu, tunduk di hadapan Tuhan, mengucap syukur untuk kasih dan penyertaan-Mu yang senantiasa Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Kembali malam ini bersama dengan seluruh saudara-saudara seiman, kami sehati dalam doa, bersekutu, menaikkan pujian, sembah kami, dan memohon tuntunan, kekuatan di dalam kebenaran firman-Mu. Berkati dan tuntun kami ya Roh Kudus dalam memahami dan menerima akan firman pada malam hari ini. Kiranya kami dapat memahami, mengetahui, dan melakukan apa yang menjadi mau dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu dalam memberitakan firman-Mu ini ya Tuhan. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di sorga. Ampuni kami dari segala salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, pembacaan kita pada hari ini terambil dari Yohanes 13 ayat 21 sampai ayat yang ke-30. Yesus memperingatkan Yudas. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu. Lalu bersaksi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Murid-murid itu memandang seseorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudnya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya, di sebelah kanannya.
Kepada murid itu, Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyalah siapa yang dimaksudnya." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, ia mengambilkan roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang pas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu, lalu segera pergi. Pada waktu itu, hari sudah malam. Demikian firman Tuhan. Amin. Tema renungan kita pada malam hari ini berangkat dari pembacaan kita, yakni pengkhianatan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu kita tidak ingin dan mengalami atau dikhianati oleh orang yang dekat dengan kita. Apakah itu sahabat, apakah itu keluarga kita. Karena kita tahu betapa sakitnya untuk mengalami yang namanya pengkhianatan dalam kehidupan ini. Dan kiranya kita tidak pernah melakukan itu. Meskipun kita mungkin pernah mengalami bahwa kita dikhianati oleh orang-orang yang dekat dengan kita. Nah, saudara-saudara, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengkhianatan berarti sebuah proses, cara atau perbuatan berkhianat atau mengkhianati. Artinya ini sesuatu yang tentunya bernuansa negatif. Karena dampak atau akibat yang ditimbulkan daripada pengkhianatan itu sesuatu yang tentu tidak baik adanya dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, dalam pembacaan kita malam ini kita mendapati bahwa salah seorang dari murid Yesus, yakni Yudas, dialah yang mengkhianati Yesus. Ini tentu sangat-sangat disayangkan. Sesuatu yang sangat tragis yang dialami oleh Yesus, bahwa ternyata orang yang bersama-sama dengan dia selama ini, selama kurang lebih 3 tahun, berjalan bersama, melayani bersama, ternyata dia mengalami pengkhianatan dari salah seorang muridnya. Karena itu dalam bacaan kita tadi, Yesus menggambarkan tentang suasana hati dalam dirinya. Ia sangat-sangat terharu. Dan ia mengatakan bahwa sesungguhnya seorang di antara kamu akan mengkhianati aku. Ini tentu sangat menyedihkan. Padahal sebelumnya, Yesus melakukan sebuah pembasuhan kaki kepada murid-muridnya, termasuk Yudas yang mengkhianati dia. Nah, saudara-saudara, pertanyaan adalah apa yang ada dalam benak Yudas sehingga dia begitu tega mengkhianati akan Tuhannya, gurunya, sahabatnya. Kita tentu sudah mengetahui bahwa ada harapan, ada ambisi tersendiri pada diri Yudas terhadap Yesus yang ingin dicapai, yang ingin diwujudkan. Ia mengharapkan bahwa kehadiran Yesus pada saat itu menjawab pengharapan mesianis orang Israel. Namun ternyata tidaklah demikian. Karena itu ia merancangkan sebuah rencana jahat untuk bagaimana mengkhianati Yesus dengan melakukan cara atau tindakan yang tentunya sangat mengejutkan banyak orang. Dan termasuk saudara dan saya. Dan inilah yang dialami oleh murid-murid
Ketika Yesus menyampaikan itu kepada mereka bahwa ada di antara mereka yang akan menyerahkan dia, yang akan mengkhianati dia. Murid-murid bertanya-tanya, siapakah di antara kita? Sampai Petrus memberikan isyarat kepada Yohanes untuk menanyakan langsung kepada Yesus. Tapi dengan sebuah tindakan simbolik, Yesus telah menyatakan bahwa sesungguhnya Yudaslah yang mengkhianati dia, walaupun murid-murid lain sepertinya belum tahu bahwa Yudas itulah yang dimaksud oleh Yesus. Setelah ia mendapatkan roti itu, ia kemudian meninggalkan kelompok kecil itu. Yesus bersama dengan teman-temannya. Ia mau melaksanakan rencananya. Ia mau mewujudkan ambisinya. Apa yang menjadi cita-citanya selama ini. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan demikian bahwa Yudas menepis kasih Tuhan. Ia mengabaikan kasih Tuhan. Ia tidak mau mendengar dan mengikuti apa yang sebenarnya pernah disampaikan Yesus kepadanya. Yesus pernah menegur Yudas agar berhati-hati, jangan sampai ia dipakai oleh iblis untuk melaksanakan apa yang menjadi kehendak iblis. Ini berarti bahwa sesungguhnya Yesus tidak menginginkan pengkhianatan itu terjadi, apalagi di kalangan murid-muridnya, orang-orang yang begitu dekat dengan dia. Kalaupun pengkhianatan itu akan terjadi, Yesus tidak menghendaki itu terjadi dan dilakukan oleh salah seorang dari muridnya. Karena itu Yesus mengingatkan Yudas agar berhati-hati dengan apa yang menjadi harapan dan keinginannya, caranya, kehendaknya, yang sesungguhnya tidak dikehendaki oleh Tuhan. Jadi saudara-saudara yang kekasih, mari kita merenungkan, apakah selama ini kita berjalan menurut mau dan kehendak kita dan bukan kehendak Tuhan? Kita mengeraskan hati kita, memaksakan kehendak kita untuk mencapai harapan-harapan, keinginan dan kehendak kita, tanpa menyadari dan merenungkan di hadapan Tuhan, apakah ini dikehendaki oleh Tuhan? Oleh karena itu, betapa kita membutuhkan tuntunan dan kekuatan dari Roh Kudus untuk dapat melihat dan membaca situasi dan keadaan-keadaan yang terjadi di sekeliling kita, untuk dapat melihat apa yang menjadi kehendak kita, apakah juga merupakan menjadi kehendak Tuhan atau tidak, sehingga dengan demikian kita tidak melangkah dalam cara atau pola pikir dan kehendak yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Mungkin bukan pengkhianatan yang kita lakukan, namun saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kiranya ini tidak terjadi dalam kehidupan kita. Tapi mari kita berjalan seturut dengan kasih dan kehendak Tuhan. Teguran Tuhan dalam hidup ini hendaknya menarik kita untuk kembali kepada apa yang menjadi kehendaknya. Roh Kudus menolong kita. Roh Kudus menuntun dan menguatkan kita. Terpujilah Kristus. Amin firman Tuhan. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya,
Mari kita menaikkan doa syukur kita. Ya Allah, ya Tuhan kami mengucap syukur atas segala kasih dan setiamu dalam kehidupan kami. Waktu dan kesempatan yang Kau berikan untuk senantiasa boleh sehati dalam doa. Kebenaran-kebenaran firman-Mu telah memperlengkapi kami ya Tuhan. Tuntun dan kuatkan kami ya Roh Kudus, agar kami tidak menepis kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Agar kami tidak berjalan menurut mau dan kehendak kami, namun kami berjalan menurut mau dan kehendak Tuhan. Banyak hal yang menjadi harapan, kerinduan dan cita-cita dalam hidup kami, bersama dengan keluarga kami. Namun kiranya dengan tuntunan-Mu ya Roh Kudus, kami dapat memahami dan lebih mengedepankan apa yang menjadi rencana, apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi hidup dan kehidupan kami dan keluarga kami. Kiranya damai sejahtera-Mu, hikmat dan kekuatan-Mu senantiasa menjadi bagian kami ya Tuhan. Berkati kami dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari, dalam segala harapan, dalam segala perjuangan untuk mencapai yang terbaik untuk kehidupan kami. Bagi saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan, baik itu oleh karena kelemahan tubuh atau sakit, yang ada di rumah sakit maupun yang ada di rumah. Bagi saudara-saudara kami yang bergumul oleh karena pekerjaan, atau ada beban-beban hidup yang dialami, kami mohon Tuhan pemulihan, kami mohon kekuatan dan berkat-Mu bagi kami ya Tuhan. Berkati kami pada malam hari ini, dalam waktu istirahat tidur kami. Lindungi dan peliharakan kami ya Bapa. Begitupun juga kami mendoakan seluruh anak-anak Tuhan yang telah mengambil bagian dalam pelayanan sehati dalam doa. Kiranya Tuhan memberkati. Terpujilah Engkau ya Allah ya Tuhan kami. Ampuni kami dari segala salah dan dosa kami. Kami berdoa dan bersyukur dalam nama Yesus Kristus, yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Diberkatilah kita semua Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih. Terima kasih untuk persekutuan yang boleh kita alami bersama-sama pada malam hari ini. Tuhan memberkati kita senantiasa. Salam sehat, tetap semangat dalam menjalani hidup ini. Dan Bongi Melo.